Mana orangnya? Udah bener sih titiknya. Udah masuk kayaknya. Alhamdulillah dapat tarikan. Kok ke rumah sakit? Bukannya kepikiran tadi ya? Apa perasaan gue aja kali ya? Kok malah pergi sih? Kayak nggak niat tuh orang. Dingin AC-nya. Boleh saya kecilin, Mbak? Mbak ini perawat ya? Yang kerja di rumah sakit itu? Di rumah sakit itu Mbak ngurus bagian apa, Mbak? Ngurus kamar 13, Bang. Kamar 13? Bukannya udah ditutup ya? Kan katanya angker. Kok Mbaknya ngurus bagian kamar itu? Kan saya penjaganya. Penjaganya? Oh, setan! 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 Ya lagi asik-asik nih. Ingat sama si Ayang Beb. Mentang-mentang si Bella udah kagak deket-deket lagi sama dia. Apaan sih, Bang? Candain mulu lah. Bercandain. Apaan sih? Udah deh, Bang. Kan saya dengerin kata-kata Abang. Nggak boleh deket-deket sama Satria. Nanti baper, bawa perasaan. Ya udah saya turutin. Saya nggak deket-deket lagi kok sama Satria. Alah, kayak gua kagak tahu hati lu aja. Lain di mulut, lain di hati. Bang, saya itu cewek yang konsisten sama omongan saya. Saya bukan cewek labil. Jadi kalau misalkan saya ngomong nih, saya nggak bakal deket-deket lagi sama Satria. Ya udah, saya nggak bakal deket-deket lagi sama Satria. Konsisten. Sih, udah deh, gak usah nyuruh-nyuruh saya berhenti ngomong ya. Intinya gini, saya nggak akan deket-deket lagi sama yang namanya Satria. Jadi udah gak mau deket lagi sama aku nih? Aku denger lo tadi kamu bilang kayak gitu. Makan tuh bukan. Sekar? Kok kamu gak bisa ngomong? Kamu keselak? Kamu kenapa? Gak ada air putih lagi. Tarik nafas. Ikutin aku. Tarik nafas. Buang. Tante, maafin aku ya. Aku tuh bener-bener terpaksa harus ngomong itu ke Satria, Tante. Tapi nggak gitu juga caranya ya, Bel. Gara-gara kamu seperti itu, Tante tuh dimarahin tahu nggak sama Satria? Iya, aku ngerti, Tante. Aku ngerti banget. Cuma Tante kan tahu, terpaksa banget ngelakuin itu semua, Tante. Aku sadar banget sekarang, aku itu butuh Tante. Aku butuh kita bekerja sama lagi. Kamu tuh selalu Tante dukung. Tapi kamu malah ngebocorin tentang video itu. Iya. Yaudah, gini aja deh, Tante. Gimana kalau kita healing? Ya, Tante nggak usah nyiapin apapun, tinggal bawa badan aja. Aku yang siapin semuanya, Tante. Oke? Serius? Serius. Oke. Kalau gitu, Tante maafin kamu. Emang udah seharusnya aku deket sama kamu, Bel. Biar aku bisa balaskan dendam suamiku yang gak pernah dihargai sama papa kamu. Aku akan minta liburan di vilanya Wiratama Rinaldi yang sering dipakai meeting sama papanya Satria. Berarti kita sepakat ya, Tante? Kita kerja sama. Iya dong. Emang bener kata hati gua nih, gak pernah kagak salah. Ini dua iblis selalu mau nyelakain si Sekar. Kagak ada insap-insapnya, kagak ada bener-benernya, gak ada baik-baiknya.
Udah hatinya hitam dua-duanya nih. Darahnya juga jadi hitam. Darah lu kalau udah hitam begini nih, kagak bakal sembuh-sembuh. Rasain lu, gua kerjain lu. Oke, nanti kita chips. Oke. Ya ampun, Bel! Bel! Bel, bukan tante beneran. Kenapa bisa gerak sendiri? Itu siapa? Bukan tante setan. Beneran, Bel. Bukan, beneran. Aduh. Tuh kan, Bella. Tuh. Ini kamu sengaja ya membalas dendam ya? Bel! Gak tahu, dia gerakin tangan aku. Tarik nafas. Terus. Aduh, gimana caranya ya? Kok nggak hilang-hilang sih? Hah? Kenapa? Kenapa? Oh, maksudnya pelan-pelan. Coba sini, lihat sini. Kata orang, kalau gugup itu bisa nyembuhin cegukan. Kenapa? Hah? Masih ya? Kenapa, Sus? Cegukan ya? Coba minum air putih dulu. Sini biar saja yang buka. Coba minum dulu. Yang banyak. Kok masih ya? Masih cegukan. Kata orang, cegukan itu bisa hilang kalau dicium. Dah, aku pergi dulu ya. Dicium? Kok aku baru denger ya? Dan aku nggak percaya sih kalau dicium itu bisa nyembuhin cegukan. Udahlah, tapi nggak ada salahnya kok dicoba. Beneran hilang. Ih, aku udah bisa ngomong lagi, udah gak cegukan lagi. Beneran bisa. Ya ampun. Hei, kenapa kamu senyum-senyum? Hah? Kok muka kamu merah? Jangan-jangan kamu ini demam, bukan cegukan biasa. Sakit ya? Astaga, kenapa aku sampai ngayal dicium Satria sih? Aduh gimana ini? Menjadi malah hilang lagi. Satria bikin baper lagi dari tadi. Sekar! Sih, jangan ngagetin deh Satria. Loh, ini kan udah bisa ngomong. Lah, ih, udah hilang cegukannya. Berarti teori suster tadi salah dong. Cegukan itu hilang kalau dikagetin, bukan dicium. Untung aja nggak aku cium. Kalau aku cium nanti kamu kesenangan kebaperan lagi sama aku. Jadi, apaan sih? Kalau kayak gitu, ada juga kamu kali yang over baper. Pasti kamu bakalan baper maksimal kalau kayak gitu. Orang tuh makasih udah disembuhin, udah diselamatin, bukannya malah bete, malah marah-marah. Ya udah aku minta maaf. Aku minta maaf kalau omongan aku salah. Aku cuma bercanda kok. Udah jangan bete-bete deh. Ya udah. Supaya kamu nggak bete, aku traktir kamu makan. Emangnya kamu kira saya itu bocah kecil gitu, yang kamu traktir makan langsung mau? Ya udah. Aku sih nawarin doang, tapi kalau ditolak, nggak apa-apa, aku nggak maksa. Siapa bilang? Siapa yang ngomong nggak mau? Berarti mau? Mau. Laper banget. Suara apa itu ya? Keluarkan aku! Pergi kamu dari sini. Jangan ganggu semua orang yang ada di sini. Tolong pergi. Keluarkan aku atau kamu mati! Lepasin saya. Lepasin. Jangan bawa saya, lepasin. Lepasin saya.
Sayang, sayang, kamu mimpi buruk lagi, nak. Iya, Bu. Sayang, ibu punya perasaan gak enak, sayang. Mendingan kamu pindah kerja aja ya. Kamu harus keluar dari rumah sakit itu karena rumah sakit itu meninggalkan kisah buruk tentang kematian adik kamu, Mia. Dia meninggal di kamar 13, tertimpa lemari lalu kebakaran. Atau kita pindah aja. Pindah keluar kota gimana, sayang? Bu, aku mau minta maaf ya sama Ibu atas kejadian 2 tahun yang lalu. Aku udah gagal jagain Mia sampai dia meninggal di kebakaran waktu itu. Aku ngerasa bersalah banget, Bu. Iya, sayang, gak apa-apa. Gak apa-apa. Oh. Apa-apa, Bu. Bu, mungkin Mia marah sama aku karena aku tuh udah gagal selamatin dia. Dan mungkin ini juga alasan kenapa dia selalu datang ke mimpi aku. Kinar, kamu jangan terus-terusan menyalahkan diri kamu atas kematian adik kamu itu, nak. Ibu mohon. Iya. Kenapa sayurnya dipisahin? Harusnya kalau emang kamu nggak mau makan sayur, kamu bilang ke abangnya dari awal. Jadi nggak usah dipakein sawi, nggak usah dipakein sayur. Nih pasti aku makan, orang aku suka sayur kok. Cuma hari ini aku pengen pisahin sayurnya karena mau aku kasih buat kamu. Loh, kok dikasih ke aku semua? Makan. Aku ini bukan kambing, aku singa, sukanya daging kambing. Tadi ya. Udah bener. Maaf, aku refleks. Sekarang aku mau nanya sesuatu sama kamu. Boleh gak kita dekat lagi kayak dulu? Maksud aku ngerasa hubungan kita tuh menjadi gak baik-baik aja waktu kamu dilaporin ke polisi sama Bella. Dan aku gak enak banget ngerasainnya. Jadi aku mau kita dekat lagi, berteman lagi. Iya boleh aja sih. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Tante bantuin aku dong, ingetin Satria. Jangan curi-curi kesempatan gitu buat deketin Sekar. Apalagi kita mau liburan kan. Terus kemarin juga Satria nggak pakai tuh cincinnya. Bel, kamu itu jangan terlalu overprotective. Cowok itu nggak suka diatur-atur, dikekang-kekang. Yang ada dia itu bukan makin mendekat ke kita, malah makin menjauh. Ya udah tante, tapi kalau misalnya nanti Satria deketin Sekar lagi, tante ya tanggung jawab. Oke. By the way, tadi kok aneh banget ya tante. Kok kita bisa siram-siraman kayak gitu? Tapi aku yakin banget ada yang gerakin tangan aku tante. Apa jangan-jangan itu ulah arwahnya Laras ya tante? Aduh, stop Bel. Tante nggak mau kamu sebut-sebut nama perempuan itu ya. Apalagi kita tuh lagi liburan. Ih, nanti liburan kita jadi nggak asik. Udah.
nabrak kucing deh tante. Ayo. Kucing. Apa jangan-jangan ini pertanda buruk ya tante? Udah ya Bel, kamu hari gini masih aja percaya sama pertanda mitos-mitos kayak gitu. Enggak lah, itu juga kucing masih hidup kan? Enggak mati, enggak kita lindas. Udah yuk, lanjut lagi jalan. Hati-hati ya. Ayo, sayang.